seorang hamba yang mampu menuju kedua tempat tersebut, maka dia berada di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia gunakan tempat tersebut untuk semakin banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkah waktu. Ya, berkah waktu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu-waktu yang diberkahi untuk apa? Untuk digunakan oleh seorang hamba meningkatkan ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah anna Allah Ta'ala aqsama biha. Ini keutamaan waktu, ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama 10 hari pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluk yang menunjukkan bahwasanya agungnya makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walayalin 'ashr, dan 10 hari pertama. Disebutkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan 10 hari pertama? Yang disebutkan 10 hari pertama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini menunjukkan waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah anna Allah Ta'ala qaranaha bi afdalil awqat. Sesungguhnya Allah gabungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan waktu yang paling mulia dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala gabungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan waktu yang paling mulia dalam sehari. Apa itu? Wal fajr. Demi subuh, demi fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi fajar. Kenapa? Karena waktu fajar adalah waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukurihinna." Umatku diberkahi pada waktu paginya. Ya. Jadi, waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua zaman dahulu, ya, terutama orang Jawa, ketika menasihati anaknya, ya, jangan tidur waktu pagi. Kenapa? Karena rizkinya ditotol ayam. Ya, rizkinya ditotol ayam, dipatok ayam. Karena waktu pagi adalah waktu yang berkah. Sehingga diantaranya adalah Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan makruh hukumnya tidur setelah subuh bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Ya, rutinkan setiap subuh tidur, makruh. Ya, karena waktu subuh itu adalah waktu amal, waktu kita mulai hari untuk beramal, bukan malah molor. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ya, pelor, nempel, molor. Ya, ini tidak tahu santri-santri ada yang tidur tidak kalau habis subuh itu. Ya,
megang Quran, nyender langsung mejem, masya Allah. Ya, baik. Ini diantara keutamaan. Dan waktu subuh itu merupakan waktu yang dekat dengan waktu turunnya Allah Azza wa Jalla. Waktu subuh adalah waktu yang dekat dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yad'uni fastajibulah." Mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan berikan. Aku berikan doanya tersebut. Wa man sa'alani lu'tiyahu. Mana hambaku yang memohon kepadaku, maka aku akan beri permohonannya. Wa man yastaghfiru li faghfirulah. Dan barang siapa hambaku yang meminta ampun kepadaku, maka pasti aku akan ampuni dia. Ini waktu yang mustajab, ya, waktu sahur yang dekat dengan subuh, masya Allah, ya. Tapi ya kita masya Allah, kalau sudah jam 3 itu perasaan lagi anget-angetnya kita, ya, bantalan, ya. Baik, ini yang pertama. Dan yang kedua, di antara keutamaan bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala, anna Allah ta'ala akmala fiha ad-din. Di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Ya. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Agama Islam menjadi sempurna setelah ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kapan diturunkan ayat ini? Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah, hari Jumat setelah atau sebelum asar. Asyiyatul Jum'ah, sore di waktu asar. Di hari Jumat sore. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diridhoi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud ittakhadna dzalikal yaum alladzi nazalat fihi idan." Telah turun satu ayat kepada kalian wahai kaum muslimin. Sekiranya ayat tersebut turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya. Ayat apakah kata Umar? Dia mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum." Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Islam telah aku ridhoi menjadi agama kalian. Islam sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Dzulhijjah pada hari Arafah. Maka inilah di antara kriteria-kriteria yang menjadikan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, adalah waktu-waktu yang mulia,
waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu dan hari-hari yang terbaik di dunia. Kemudian yang keempat, di antara kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah annallaha atamma fiha ni'mah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah pada mulanya Islam dalam kondisi yang susah. Ya, dakwah di sana dicaci maki, dakwah dilempari dengan batu, dakwah dilempari dengan kotoran, sampai terjadi peperangan. Bukan hanya perang dengan orang lain, perang antara anak dengan orang tuanya, perang antara kakak dengan adiknya. Siapa yang mampu melakukan itu? Orang yang mampu melakukan itu adalah apabila orang yang memiliki akidah yang kokoh. Perang dengan keluarga. Untuk apa? Untuk memenangkan kalimatullah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, mengalahkan semuanya. Mengalahkan jiwa, mengalahkan raga, mengalahkan keluarga, mengalahkan harta, semuanya dikorbankan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Maka ini merupakan nikmat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkannya daripada agama-agama yang lainnya. Yang dulunya di kota Mekah atau di antero dunia ada agama paganisme, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Konghucu, agama Hindu, Buddha, Zoroaster dan sebagainya. Semua agama-agama tersebut disapu habis datangnya Islam. Al-Islam adalah agama akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah annal ibadati tajtami'u fiha wa la tajtami'u fi ghairiha wa la tajtami' fi ghairiha. Sesungguhnya ibadah-ibadah semuanya terangkum di hari-hari tersebut, dan di hari tersebut ada ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lainnya. Sesungguhnya ibadah-ibadah di hari-hari yang lain terangkum di dalam hari-hari tersebut, dan di hari-hari tersebut ada ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lainnya. Ya. Di hari tersebut, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada rukun Islam yang mulia, al-hajj, yaitu haji. Dan haji hanya terlaksana di bulan Dzulhijjah.
Ada orang yang berangkat haji, melaksanakan haji selain bulan Dzulhijjah. Ada Ustaz, ya orang Syiah paling ya. Orang Syiah hajinya itu ke Karbala, bukan ke Mekah, ya, dan bukan bulan Dzulhijjah. Ya. Tapi al-Islam, umatul Islamiyah, mereka melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Ini ibadah yang khusus. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada syariat yang mulia pula, yaitu motong kurban. Motong kurban adalah syariat yang mulia. Disebutkan bahwasanya motong kurban adalah bentuk sedekah yang paling besar, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lahu sa'atun wa lam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekati dengan musola kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang mempunyai keluasan rizki, maka alhamdulillah Masjid Imam Syafi'i ya membuka kesempatan untuk motong kurban di sini. Ya, sapi alhamdulillah sudah dapat 6, ya. Kambing 8 alhamdulillah, ya. Bagi yang mau menyalurkan, membantu di sini, ya, falyatafaddal mashkura. Ini merupakan amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal ataupun sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Dzulhijjah. Mumpung kita masih ketemu dengan bulan Hijjah, ya, karena kita tidak bisa menjamin apakah tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan Dzulhijjah kembali. Apakah di tahun yang akan datang kita masih dapat seperti sekarang, ya, ingin melaksanakan pemotongan kurban. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita pun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hari-hari yang mulia ini. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah annaha afdalu ayyamid dunya 'alal itlaq. Bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang termulia di dunia. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang termulia di dunia. Tidak ada hari-hari yang termulia melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling mulia di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, kata Nabi SAW. Para sahabat, yakni ayyamul ashr, ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, hari yang termulia ini, amal saleh yang dilakukan yang mulia ini, apakah tidak bisa dibayarkan dengan orang yang jihad fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula bisa dibayarkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali apabila ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak ada yang pulang dari keduanya. Artinya mati syahid dia. Syahidnya seorang hamba, inilah yang mampu membayarkan atau membandingkan pahala
yang didapat seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Hijjah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa talibati rahimani rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang mulia ketika kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Al-Hijjah. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah, ya, dalam waktu yang dekat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari yang mulia tersebut. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa talibati rahimakumullah, yang ketujuh di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah anna fiha yaumu Arafah. Di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada hari yang namanya hari Arafah. Ada hari yang namanya hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah hari Arafah, ya, di mana Nabi SAW bersabda, afdalud du'ai du'a'u yauma Arafah. Doa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Begitu juga Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji, orang dikatakan orang yang berhaji apabila dia melaksanakan wukuf di Arafah. Begitu juga Nabi SAW bersabda, Inna Allaha akhadal mithaqa min dharil Adam bini'mani yawma Arafah. Bini'mani yawma Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan anak manusia, yaitu di hari Arafah. Begitu juga Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama' fayaqulu lahum unduru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk yang melaksanakan wukuf di Arafah di hadapan para malaikat yang ada di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian akan hamba-hambaku. Haulai ja'uni, mereka datang kepadaku kemana? Ke Arafah. Syu'than ghubran, dalam kondisi rambut yang acak-acakan karena melakukan perjalanan jauh. Ghubran, dan penuh dengan debu. Datang untuk apa? Bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari wanita, akan tapi mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di hari haji dan di hari Arafah. Kita lihat bagaimana orang-orang ketika mereka di Arafah, ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib, menundukkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu panasnya mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari neraka. Ya. Apakah ada hari yang termulia daripada hari ini? Kalla summa kalla. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang hari Arafah, Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan wa ummatan minan nari min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu madza arada haula. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melainkan di hari Arafah. Masya Allah. Tidak ada hari
di mana Allah Subhanahu wa taala banyak melepaskan, banyak menyelamatkan hamba dari neraka, melainkan di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kepada hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Wa innahu la yadnu tsumma yubahi. Allah Subhanahu wa taala mendekat dan berbangga di hadapan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Madza arada haula?" Apa yang akan mereka harapkan lagi setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka? Apa yang akan mereka harapkan lagi? Harapannya yang selanjutnya adalah agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah anna fiha yaumun nahri. Di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada hari memotong kurban. Ada hari memotong kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu dan potonglah hewan kurban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan di tanggal 10 setelah orang-orang melaksanakan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah annahal ayyamul lati yajtami'u fiha al-hujjaju min kulli hadabin wa sawbin liyu'addu nusukahum fi zamanin wahidin fi sa'idin wahidin ya'buduna rabban wahidan wa yaqtaduna binabiyyin wahidin وينتسبون إلى دين واحد وعلى طريق واحد يحققون قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد قول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Yang terakhir di antara kemuliaan yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah di hari-hari ini manusia datang menuju Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat yang mulia, yaitu syariat haji. Mereka datang dari tempat-tempat yang berbeda menuju tempat yang satu untuk menyembah Tuhan yang esa, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yantasibuna ila dinin wahid, dan mereka menyandarkan kepada agama yang satu yaitu agama Islam, wa ala tariqin wahidin, dan di atas garis yang lurus yaitu garis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhaqqiquna qaulallahi ta'ala, mereka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu, maka berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaannya dan kasih sayangnya bagaikan tubuh yang satu. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin satu dengan muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika mereka sudah datang di tempat yang satu, maka sudah tidak kenal lagi antara ras, sudah tidak kenal lagi antara negara ini dan negara ini, tapi mereka saling mengingatkan kasih sayang, saling mengeratkan kasih sayang untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan para pemirsa yang mengikuti streaming kajian ini, maka dalam kesempatan ini bagi yang ingin
bertanya, baik yang secara langsung ataupun secara online, maka dipersilahkan. Tapi sambil berjalan, ada suatu pertanyaan, Ustaz, amalan apa yang paling dicintai di bulan Dzul Hijjah? Maka ini yang terakhir. Di dalam kitab ini disebutkan amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dapat kita lakukan ketika kita bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Di antara amalan yang pertama yang dapat kita laksanakan adalah az-zikr. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada suatu hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia yang dilakukan seorang hamba melainkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Oleh karenanya, perbanyaklah, kata Nabi SAW, at-takbir, takbir, wat tahlil, tahlil, wat tahmid, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Atau bisa secara langsung, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada yang ingin ditanyakan tentang Quran. Taib, tafadhal. Ada dua Ustaz ini pertanyaannya. Masya Allah. Yang pertama, bagaimana hukumnya berkurban dengan hutang? Ternyata hutang ini lambat dibayar dari batas waktu yang telah dijanjikan. Terus yang kedua, apa batasannya kalau kita ingin berkurban dengan cara transfer ke daerah lain? Ada syaratnya, misalnya masjid di sini, di tempat yang kita tinggal ini masih sepi, atau kalau ternyata banyak, apa langsung boleh kita transfer ke tempat lain? Baik. Mungkin itu aja, Dan. Mohon diulangi untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertama, kita ingin berkorban tapi pinjam uang, dan sudah dijanjikan bahwa misalnya 2 minggu setelah kurban akan dikembalikan uangnya, dan ternyata